Pada malam yang berbahagia ini saya akan menyampaikan satu topik tentang adabul wiladah, tentang adab-adab pada saat kita melahirkan ataupun pada saat kita sedang mendapatkan rezeki, yaitu kelahiran seorang anak. Di dalam tradisi kehidupan manusia, di antara tradisi manusia adalah memiliki keturunan, dan keturunan itu diperoleh lewat perkawinan yang sudah diatur oleh syariat. Maka ketika kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahiran seorang anak, putra maupun putri, maka di situ ada beberapa adab yang harus kita ketahui untuk kita amalkan bersama-sama. Yang pertama, al-awwalu alla yaksura farhahu bizzakari wa hasnahu bil unsa. Adab yang pertama ketika kita mendapatkan seorang anak adalah alla yaksura farhahu bizzakari wa hasnahu bil unsa. Tidak memperbanyak rasa gembira dengan sebab yang lahir itu adalah seorang anak laki-laki dan merasa galau apabila kelahiran seorang anak perempuan. Itu adab yang pertama. Jadi janganlah kita menunjukkan rasa gembira karena lahir seorang anak laki-laki bukan anak perempuan, dan menunjukkan rasa kecewa seandainya yang lahir adalah seorang anak perempuan. Karena itu merupakan gembira terhadap kelahiran anak perempuan, anak laki-laki, dan kecewa dengan kelahiran anak perempuan, itu merupakan bahagian daripada tradisi jahiliyah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa idza busyira ahaduhum bil unsa, apabila mereka diberitakan kepada mereka tentang kelahiran anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang-orang jahiliyah itu akan hitam wajahnya, wa huwa kadhim, karena marah. Ketika disampaikan bahwa kamu sudah mendapatkan seorang anak perempuan, maka orang-orang jahiliyah itu, kata Allah, dhalla wajhuhu, wajahnya akan menjadi hitam, muswaddan wa huwa kadhim, karena marah. Oleh karena itu, apabila kita mendapatkan anak perempuan atau anak laki-laki, harus sama-sama kita syukuri. Jangan menunjukkan rasa gembira terhadap anak laki-laki dan merasa galau dan gelisah apabila yang kita dapatkan adalah anak perempuan. Nah, ini bahaya. Kenapa begitu? Imam Al-Ghazali mengatakan fa innahu la yadril khairata lahu fi ayyihima. Karena seseorang itu tidak tahu mana yang lebih baik baginya di antara anak laki-laki dan anak perempuan. Kita tidak tahu mana yang baik bagi kita sebagai orang tua, apakah anak laki-laki atau anak perempuan. Ketika kita mendapatkan anak laki-laki dan anak perempuan, itu sama gembiranya. Tidak menunjukkan rasa gembira yang berlebihan ketika ada anak laki-laki dan merasa galau dan gelisah ketika yang kita dapatkan adalah anak perempuan. Karena kita tidak tahu, kata Al-Ghazali, mana di antara dua anak tersebut yang lebih baik bagi kita. Fakan min sahibi ibnin yatamanna alla yakuna lahu. Berapa banyak orang-orang yang memiliki anak laki-laki, yatamanna alla yakuna lahu, berharap tidak punya anak karena pusing. Berapa banyak, kata Al-Ghazali, orang yang memiliki anak laki-laki, yatamanna alla yakuna lahu, berharap tidak punya anak. Apalagi dengan zaman sekarang, pergaulan yang begitu tidak terkendali di luar, sehingga muncul pikiran dalam pikiran orang tua, ada jid be'nane tu, ada jid be'nane agam tu, sakit ulai tu. Maka digambarkan oleh Al-Ghazali, fakam min sahibi ibnin, berapa banyak dari orang yang memiliki anak laki-laki, yatamana alla yakuna lahu, berharap tidak punya anak laki-laki itu. Au yatamanna ayyakuna bintan, atau berharap anak itu adalah anak perempuan, jangan anak laki-laki, karena sakit ulai, sakit kepala.
Maka kata Al-Ghazali itu, janganlah kita di antara adab itu, janganlah kita merasa gembira sekali dengan anak laki-laki dan merasa gundah apabila yang diberikan oleh Allah itu adalah anak perempuan, karena kita tidak tahu mana di antara dua anak tersebut yang menjadi kebaikan bagi kita. Nah. Bali salamatu minhunna aksaru wa sawab fihinna ajzalu. Bahkan keselamatan pada anak perempuan lebih banyak dan pahala yang diperoleh apabila kita menjaga anak perempuan lebih banyak daripada anak laki-laki. Dari sisi pahala, dari sisi kebaikan, dari sisi keselamatan, lebih banyak keselamatan didapatkan dari anak perempuan dan pahala lebih banyak didapatkan dari anak perempuan. Kenapa? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu ibnatun." Barang siapa yang memiliki seorang anak perempuan, fa'addabaha, dia memberi adab kepada anak perempuannya itu, fa ahsana ta'dibaha, dia memperbaiki adabnya, ya, wa ghadhaha, dan memberikannya makanan, fa ahsana ghadhaaha, memberikan gizi yang baik kepada anak perempuan itu, wa asbagha 'alaiha minan ni'mati allati asbaghallahu 'alaihi, dan dia menyuap memberikan nikmat yang Allah berikan kepadanya, kepada anak perempuannya itu, kanat lahu maimanatun wa maisaratun minan nari ilal jannah, anak perempuan itu menjadi pengaman, wa maisarah, dan menjadi tempat orang yang memperjalankan orang tuanya, minan nari ilal jannah, dari neraka kepada surga. Jadi yang menjadi bodyguard bagi orang tua sebenarnya adalah anak perempuan, dengan syarat anak perempuan tersebut diberikan adab-adab yang baik, diberikan makanan-makanan yang halal, makanan yang baik, diberikan gizi-gizi yang baik, dan kemudian diberikan pendidikan-pendidikan yang baik, maka anak tersebut akan maimanah, akan menjadi pengaman, maisarah, akan menjadi orang yang memudahkan langkah orang tuanya, minan nari ilal jannah, dari neraka kepada surga. Jadi bodyguard yang sesungguhnya adalah anak perempuan, bukan anak laki-laki. Karena jadak pahala dalam menjaga anak perempuan. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ma min ahadin yadraku ibnataini, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang mendapatkan dua anak perempuan, fayah sunu ilaihima ma asbahata illa adkhalatahul jannah. Tidak ada bagi seseorang yang memiliki dua anak perempuan, maka dia berbuat baik kepada kedua anak perempuan tersebut selama dia masih bersamanya, selama menteng di bawah pendidikan kitanya, di bawah penjagaan kitanya, illa adkhalatahul jannah, kecuali dua anak perempuan tersebut akan membawa orang tuanya itu ke dalam surga. Nah, kenapa? Karena di dalam tradisi jahiliyah anak perempuan itu dipandang rendah, dipandang hina. Maka Rasulullah disebut sebagai revolusioner karena merombak tradisi jahiliyah yang menomorduakan, yang menghina, yang tidak memberikan penghargaan kepada perempuan, menjadi meletakkan perempuan, meletakkan anak perempuan pada posisi yang mulia, bahkan menjadi tiket bagi orang tuanya untuk masuk surga. Maka ini adab yang pertama. Adab yang pertama yaitu tidak melebih-lebihkan anak laki-laki dan merasa rendah apabila dikaruniakan oleh Allah anak perempuan itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pahala yang besar apabila kita bisa menjaga dengan baik anak-anak perempuan kita. Wa qala Anas mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kanat lahu ibnatani, barang siapa yang baginya ada dua orang anak perempuan, wa ukhtani, atau dua saudara perempuan, bukan hanya anak tapi juga saudari perempuan, fa ahsana ilaihima ma sahabatahu, maka dia berbuat baik kepada keduanya,
baik kepada kedua anaknya yang perempuan atau kedua saudarinya yang perempuan itu. Kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, aku bersama orang itu di surga seperti dua ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan reward, merupakan janji pahala yang diberikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mampu menjaga anak perempuannya, saudari perempuannya dengan baik, berbuat baik kepada mereka selama mereka masih tinggal bersama dengan orang tuanya atau bersama kita. Nah, adik tiang ineng, nakak tiang ineng tarawat li katanya, tajaga goknya. Maka Rasulullah mengatakan, kuntu ana wa huwa fil jannah kahataini, aku dan orang itu di surga seperti dua ini. Besar sekali, karena dua kahataini itu hanya diberikan janji oleh Rasulullah kepada anak yatim. Barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim, aku dan dia di surga seperti dua jari ini. Ini juga dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang bisa menjaga anak perempuannya, bisa menjaga saudari perempuannya selama berada bersamanya di dalam kediamannya, di rumahnya. Mungkin dia menjaga saudarinya, merawat saudarinya itu, maka balasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah surga. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waqala Anas, ada juga hadis yang disampaikan oleh Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kharaja ila suqin, barang siapa yang pergi ke pasar, min aswaqil muslimin, dari pasar-pasar muslimin. Ya, nah, aswaqul muslimin, nah pasar-pasar muslimin, berarti nah pasar-pasar yang bukan pasar muslimin. Jadi kita berbelanja di pasar-pasar muslimin, ya, aswaqul muslimin. Maka Rasulullah mengatakan, man kharaja ila suqin, barang siapa yang pergi keluar kepada satu pasar, min aswaqil muslimina, dari pasar-pasar orang muslim, fashtara syai'an, dia membeli sesuatu, fahamalahu ila baitihi, dia membawa ke rumahnya, fakhassa bihil inas, dan memberikan kekhususan kepada anak perempuan. Kata jauh kude, yang tahu utamakan anak inang leta beliau sesuatu. Kita ke pasar, kita beli sesuatu hadiah untuk anak perempuan kita. Kita khususkan, ada hadiah khusus untuk dia. Fakhassa bihil inas, dia memberikan kekhususan kepada anak perempuan dalam belanjaannya itu. Duna zukur, bukan kepada yang laki-laki. Nyan apa? Nazarallahu ilaihi, Allah akan memandang kepadanya. Jadi begitu istimewa posisi anak perempuan dalam sebuah keluarga. Begitu spesial kedudukan anak perempuan di dalam satu rumah. Karena orang tuanya itu apabila memberikan kekhususan, perhatian yang lebih kepada anak perempuan itu, nazarallahu ilaihi, Allah akan memandang secara rahmat kepadanya. Wa man nadarallahu ilaihi lam yu'azibhu, dan barang siapa yang Allah memandang kepadanya, Allah tidak akan mengazabnya. Cukup haya-haya janji dari Allah, janji yang disampaikan oleh Rasulullah kepada orang-orang yang memberikan kekhususan, memberikan keistimewaan kepada anak perempuan yang ada di rumahnya itu. Nah, ini berbalik dengan tradisi-tradisi sosial masyarakat yang lebih memberikan keutamaan kepada anak laki-laki. Di mana-mana yang dibanggakan anak laki-laki, di mana-mana yang disebut anak laki-laki, di mana-mana yang kemudian dibicarakan di depan orang adalah anak laki-lakinya. Sementara anak perempuannya jarang diberikan kekhususan, ke posisi yang spesial. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan satu kedudukan yang istimewa bagi anak perempuan. Wa an Anas, dan juga dari Anas ada satu hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hamala turfatan, barang siapa yang membawa satu hadiah min nasuqi, dari pasar, tajau pasai tablo sabo hadiah, ila iyalihi, kepada keluarganya,
kita membeli sesuatu kepada keluarga kita. Faka'annama hamala ilaihim sadaqah, maka seakan-akan dia sudah membawa kepada mereka itu sedekah. Jadi apa yang kita beli di pasar, apa yang kita bawa pulang, maka itu adalah sedekah bagi keluarga kita. Hatta yadha'aha fihim, sehingga dia meletakkannya, menaruh barang tersebut di tengah-tengah keluarganya. Wal yabda bil inasi qabla zukuri, dan mulai memberikan apa yang dibawa itu kepada anak perempuan. Kesot aja phone kepada urinang, kepada anak inang. Tablo hadiah le hadiah. Siapa yang kita panggil pertama untuk mendapatkan hadiah tersebut? Wal yabda bil inas, hendak dia memulainya dengan memberikannya kepada yang perempuan. Qabla zukuri, sebelum laki-laki. Jadi tahainya ayah ada abi ada bawa pulang hadiah ini, tapi ini untuk adik dulu. Nah, adik yang perempuan atau kakak yang perempuan sebelum yang laki-laki. Fa innahu man farraha unsa, maka sesungguhnya barang siapa yang menyenangkan anak perempuannya itu, faka'annama, maka seakan-akan ia baka min khasyatillah, seakan-akan ia menangis karena takut kepada Allah. Waman baka min khasyatihi, barang siapa yang menangis karena takut kepada Allah, haramallahu badanahu 'alan nar, Allah haramkan tubuhnya dari api neraka. Itu posisi anak perempuan. Jadi semuanya berkaitan dengan pahala-pahala yang sangat besar. Berpindah dari neraka kepada syurga, kemudian membawa kita ke dalam syurga, dan kemudian Allah memandangnya dengan pandangan rahmat. Barang siapa yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah, Allah tidak akan mengazabnya. Barang siapa yang memberikan keutamaan kepada anak perempuan, seakan-akan dia menangis karena takut kepada Allah. Barang siapa yang takut kepada Allah, menangis takut kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan tubuhnya dari neraka. Itu merupakan satu cuplikan-cuplikan hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan posisi yang besar, yang istimewa bagi anak perempuan, dan orang yang memberikan keutamaan dan keistimewaan kepada anak perempuan itu, dia akan mendapatkan balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, berkatalah Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kanat lahu salasu banatin, barang siapa yang baginya memiliki 3 anak perempuan, au ukhwatin, atau 3 saudara perempuan. Kita punya saudari perempuan 3. Fasabbara ala liwaihinna, fasabbara liwaihinna wa daraihinna, dia bersabar atas suka dan duka, menjaga anak perempuannya, menjaga saudari perempuannya. Adkhalahullahu jannah bifadli rahmati iyahunna, maka Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga dengan sebab rahmatnya kepada orang-orang perempuan tersebut, kepada anak-anak perempuan tersebut, dan kepada saudari-saudari perempuan itu. Itu pahalanya. Jadi bayangkan, apabila kita diberikan anugerah oleh Allah mempunyai anak perempuan, maka tersedia banyak sekali jalur kita menuju surga, yaitu dengan menjaga mereka, memberikan adab kepada mereka, mendidik mereka dengan baik. Faqala rajulun, maka ada yang bertanya kepada Rasulullah, rajulun wa ibnatani ya Rasulullah, kalau 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan ya Rasulullah. Qala wa ibnatani, juga bukan hanya 3, 2 juga sama. Nah. Faqala wa qala rajulun, dan yang lain mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, aw wahidatun, atau hanya 1 anak perempuan ya Rasulullah. Faqala aw wahidah, Rasulullah menjawab, atau 1 anak perempuan juga sama. Barang siapa yang punya 1 anak perempuan, 2 anak perempuan, 3 anak perempuan, dan saudari-saudari perempuan, maka Allah akan memasukkannya dalam surga dengan sebab rahmatnya kepada anak perempuan tersebut. Nah,
Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian hadirin sidang jamaah rahimakumullah, bahwa posisi anak perempuan itu dalam Islam itu sangat istimewa dan spesial. Nah, hadis-hadis Rasulullah tadi yang diuraikan oleh para sahabat, oleh Anas, oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, itu menunjukkan bahwa posisi anak perempuan itu sangat istimewa dan sangat khusus di dalam masyarakat Islam, dalam keluarga Islam. Itu adab yang pertama kepada anak perempuan. Ya, itu yang pertama. Al-adabusani, adab yang kedua, ayyu azina fi uznil walad. Adab yang kedua ketika kita mendapatkan, kita dianugerahkan oleh Allah seorang anak adalah ayyu azina fi uznil walad, dimengazankannya di telinga anak itu. Rawa Rafi' an abihi, ada satu riwayat daripada Rafi' dari ayah beliau, qala ra'aitun nabi sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam qad azana fi uzunil Hasan hina waladathu Fatimah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengazankan pada telinga Hasan hina waladathu Fatimah, ketika Hasan dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Adab yang kedua. Adab yang pertama adalah tidak mengistimewakan anak laki-laki dan merendahkan anak perempuan. Adab yang kedua adalah apabila kita dianugerahkan oleh Allah anak, maka disuruh azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telinga. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengazankan Hasan, cucu beliau, putra daripada Fatimah radhiyallahu anha. Dan itu di hadis itu diriwayatkan oleh Rafi' yang beliau mengambil daripada ayah beliau itu. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada juga riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man walada lahu mauludun, barang siapa yang baginya itu kelahiran seorang anak, fa azana fi uznihil yumna, fa azin fi uznihil yumna, maka hendaklah ia mengazankannya pada telinganya yang kanan, wa aqama fa azana fi uznihil yumna, maka dia mengazankannya pada telinganya yang kanan, wa aqama fi uznihil yusra, dan mengiqamahkannya pada telinga yang kiri, dufi'at anhu ummu sibyan, dijauhkan anak tersebut dari ummu sibyan. Ummu sibyan adalah satu nama jin yang memang posisi dan tugasnya mengganggu anak-anak. Maka nemi isaluun dan segala macam itu disebut dalam hadis karena ada gangguan daripada Ummu Sibyan. Ummu Sibyan ini disebutkan dalam satu riwayat merupakan jin yang memang posisinya itu mengganggu anak-anak. Maka katanya wate anu sakit kan baca qul a'udzu birabbil falaq, baca qul a'udzu birabbin nas, supaya dia terhindar dari gangguan Ummu Sibyan. Maka ketika anak itu lahir, maka disuruh azan pada telinga kanan dan dikamah pada telinga kiri supaya dia terhindar dari gangguan Ummu Sibyan. Nah, di Ummu Sibyan ini nama satu komunitas jin yang mengganggu anak-anak itu. Wa yustahabbu ayyulaqinuhu awwala intilaqi lisanihi la ilaha illallah, dan disunatkan untuk mengajarkan kepada anak-anak tersebut ketika dia mulai awal berbicara. Disunatkan ketika anak-anak sudah mulai berbicara, sudah intilaq lisanihi, sudah terlepas lidahnya, sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata. Apa yang disunatkan diajarkan pertama kali? La ilaha illallah. Maka kalau saya melihat di YouTube ada seorang dokter dari Asia Tengah atau dia bisa mengobati anak-anak yang bisu, anak-anak yang tuli dan sebagainya dengan beberapa terapi yang dia lakukan. Maka ketika anak tersebut diajarkan perkataan pertama ketika dia sembuh dari bisunya itu adalah kalimat Allah, 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 Allah. Dan dokter itu mengajak anak tersebut mengucapkan kalimat pertama yang diucapkannya adalah Allah. Nah, di sini adalah yustahabbu, jadi disunatkan kepada kita untuk mengajarkan
kalimat pertama. Ketika anak ini sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata, lisannya sudah mulai lepas, sudah mulai terbuka. Apa kalimat pertama? La ilaha illallah. Liyakuna dzalika awwala hadisihi. Supaya kalimat tersebut merupakan kalimat pertama yang dibicarakannya oleh anak tersebut. Jadi tengok tak pernah tanya oleh kita depu abi umi bukan mengajarkannya kalimat la ilaha illallah. Mungkin jadi tak pernah ini, mungkin yang karena cucu, mungkin yang ketelat-telat. Karena cucu itu tak pernah kepada cucu kita. Supaya liyakuna dzalika, kata Imam Al-Ghazali, supaya kalimat itu awwala hadisihi, menjadi kalimat pertama yang diucapkan oleh anak itu. Wal khitanu fi yaumis sabi' warada fi khabarin, dan disunatkan khitan pada hari ketujuh seperti yang datang pada satu khabar atau satu hadis. Nabi memerintahkan khitan itu pada hari ketujuh itu kalau anak-anaknya memungkinkan. Jadi kenapa? Karena cucu Rasulullah itu ketika Rasulullah sholat, Hasan Hussein itu naik ke punggung Rasulullah, ke pundak Rasulullah. Itu kemungkinan besar karena anak-anak itu sudah dikhitan sejak kecil. Maka tidak menjadi persoalan ketika dia bergelayut menggantung di tubuh orang dewasa itu. Saya kira itu saja. Itu saja beberapa adab yang berkaitan dengan wiladah, dengan ketika kita memperoleh dikaruniakan anak. Pertama adalah kesimpulannya, karena banyak lagi. Pertama, jangan menunjukkan rasa gembira yang berlebihan terhadap anak laki-laki dan merasa susah dengan merasa tidak gembira dengan anak perempuan, karena Allah melalui lisan Rasulullah menjanjikan banyak sekali pahala kepada orang-orang yang memelihara, menjaga anak perempuan dengan baik. Yang kedua, mengazan dan mengiqamahkannya sebagaimana Rasulullah melakukannya pada Hasan ketika beliau dilahirkan oleh Fatimah radhiyallahu an. Saya kira itu saja. Kemudian yang terakhir, disunatkan untuk mengajarkan kalimat pertama kepada anak ketika dia sudah mulai bicara adalah la ilaha illallah, supaya kalimat tersebut menjadi kalimat pertama yang diucapkannya, dan berkhitan pada hari ketujuh kalau itu memungkinkan. Baik, ya. Alhamdulillah, menarik sekali. Yang ingin bertanya langsung.